Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azza wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk pada bab yang keempat, yaitu bab al-khauf minasyirk, tentang rasa takut dari kesyirikan. Keterkaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya, sebelumnya bab pertama kita atau penulis membahas tentang makna tauhid. Bab kedua penulis membahas tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Bab yang ketiga tentang keutamaan memurnikan tauhid, orang bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan bab yang keempat penulis ingin menjelaskan apa itu makna syirik, karena seorang tatkala sudah termotivasi untuk bertauhid, bahkan untuk memurnikan tauhid, maka tidak mungkin sempurna dia bisa memurnikan tauhid kecuali dengan mengetahui akan bahaya kesyirikan, mengetahui akan bahaya kesyirikan. Karena seorang tidak akan mungkin sempurna mengenal tauhid kecuali mengenal pula lawannya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan beliau berkata, "Innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil jahiliyah idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Kata Umar bin Khattab, sungguhnya terlepas simpul tali Islam satu demi satu jika seorang tumbuh dalam Islam namun tidak mengenal jahiliyah. Artinya apa? Dia tumbuh dalam Islam, dia tidak mengerti apa saja perkara-perkara jahiliyah, maka dia bisa terjerumus dalam perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ya, sehingga terlepaslah tali Islamnya sedikit demi sedikit. Ya, seperti perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man la ya'rifu syarra minal khair yaqa fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan saja, tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Maka kita harus mengenal dua-duanya, kebaikan maupun keburukan. Makanya Allah mengatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami telah memperinci ayat-ayat agar jelas jalannya orang-orang yang mujrim. Makanya dalam Al-Qur'an Allah jelaskan secara detail juga, bukan cuma jalan orang-orang dapat hidayah, bahkan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang sesat, yang ujung-ujungnya neraka dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui dua-duanya. Mengetahui mana jalan kebaikan untuk kita kerjakan dan perlu tahu juga mengenai jalan-jalan keburukan untuk kita jauhi. Dari sini benarlah pepatah yang mengatakan wa bididdiha tatabayyanul asya. Dengan mengenal lawannya maka sesuatu itu akan semakin jelas. Dengan mengenal lawannya sesuatu itu akan menjadi jelas. Kita ingin tahu tentang tauhid, akan lebih jelas makna tauhid kalau kita tahu apa itu syirik. Tapi kalau kita hanya mengerti tauhid tidak mengetahui syirik, kita kurang jelas memahami tauhid. Oleh karena ini di antara indahnya bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid, dia menjelaskan tauhid secara sempurna, bahkan bab-babnya berkaitan dengan syirik lebih banyak daripada bab-bab berkaitan tentang tauhid. Ya, kalau Anda perhatikan bab tentang tauhid mungkin bab 6, setelah bab 6 itu bab 7 dan seterusnya tentang minasyirk, termasuk syirik. Dia jelaskan syirik secara detail. Dan ini jarang dilakukan oleh dai-dai yang lainnya. Artinya banyak orang menyeru kepada tauhid namun tidak rinci. Ya, banyak orang menyeru kepada tauhid. Saya rasa seluruh dai menyeru kepada tauhid namun secara global. Saya rasa seluruh dai juga menyeru tentang meninggalkan kesyirikan namun secara global. Padahal kalau sudah bicara tauhid dan kesyirikan, jangan cuma global, harus secara detail. Ini perkara yang sangat penting. Dan inilah kelebihan dari kitab tauhid. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah menjelaskan kesyirikan dengan detail. Karenanya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang mengenal kesyirikan, kemudian dia mengenal tauhid, dia tahu betul bagaimana pentingnya tauhid, bagaimana nikmatnya tauhid. Dia tahu ini tauhid syirik. Begitu dia tahu lawannya, dia tahu betapa benar-benar nikmatnya apa? Tauhid. Ya. Karena kita perlu mengenal lawan dari sesuatu tersebut. Ya. Kata orang, tidak mengenal nikmatnya air kecuali orang yang haus. Ya. Tidak mengenal nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Tidak mengenal nikmatnya keamanan kecuali orang tersebut dalam kondisi stabilitas yang lagi kacau di negaranya. Baru dia rindukan tentang masalah keamanan. Ya. Dan tidak mengenal orang yang tentang nikmat tauhid kecuali kalau dia mengenal apa saja bentuk-bentuk kesyirikan. Jika dia melihat bagaimana manusia terjerumus dalam berbagai macam model kesyirikan, maka dia tahu betul betapa besar nikmat ke tauhid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamah. Para sahabat akan unggul kepada seluruh orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat. Kenapa Ibnu Qayyim menjelaskan para sahabat? Karena para sahabat mengenal betul kesyirikan secara detail dan mengenal betul tauhid secara detail. Jadi tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Fa innahum nasha'u fi sabilid dhalal wal kufri wasyirki was sabil al musilati ila al halaki wa arafuha mufassalatan. Kata Ibnu Qayyim, karena para sahabat mereka pernah hidup di jalan kesesatan, mereka pernah kufur, mereka pernah syirik, dan mereka pernah hidup di jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Arafuha mufassalatan, dan mereka tahu betul jalan-jalan tersebut secara terperinci. Tsumma ja'ahumur rasul fa akhrajahum min tilka adh-dhulumati ila sabil huda wa siratillahil mustaqim. Fa kharaju min adh-dhulmati syadidati ila an-nurit tam. Kemudian datang Rasulullah sallallahu mengeluarkan mereka dari kegelapan tersebut menuju jalan petunjuk, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka keluar dari kegelapan yang gelap, yang sangat gelap, kepada cahaya yang sempurna. Wa minasyirki ila tauhid. Mereka keluar dari kesyirikan menuju tauhid. Oleh karenanya tidak ada yang bisa mengungguli apa? Para sahabat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa amma man jaa ba'da sahabah, adapun yang datang setelah sahabat, faminhum man nasha'a fil Islam ghairu alimin tafsila dhiddihi. Adapun yang datang setelah para sahabat, mereka hidup tumbuh di atas Islam, namun mereka tidak mengetahui lawan Islam secara detail. Berbeda dengan para sahabat. Faltabasa alaihi ba'dhu tafasil sabil mu'minin bisabilil mujrimin. Akhirnya sebagian mereka rancu, bingung tatkala terancukan antara jalan orang-orang beriman dengan jalan orang-orang yang mujrimin, para pelaku kemaksiatan. Ini kenapa Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat, karena para sahabat mengenal tauhid secara terperinci dan sebelumnya mereka mengenal kesyirikan secara terperinci. Dan yang lebih mengetahui tentang nikmatnya tauhid adalah para sahabat, karena mereka pernah menjalani apa? Kesyirikan. Mereka pernah menjalani kesyirikan secara detail, secara terperinci. Jadi mereka tahu betul bagaimana nikmat tauhid. Oleh karenanya, tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian datang Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, waktu itu masih musyrik, diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menjadi provokator agar Raja Najasyi mengusir para sahabat yang berhijrah ke sana. Akhirnya Raja Najasyi dengan sifatnya yang adil ingin mendengar. Setelah dia mendengar Amr bin Al-As berbicara menjelek-jelekan para sahabat, maka Najasyi ingin mendengar juga dari sahabat. Maka perwakilan sahabat adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ja'far At-Tayyar. Maka apa kata Ja'far? Dia berkata, "Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam." Wahai sang raja, kami adalah kaum ahli jahiliyah. Kami dahulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, dan kami dulu makan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami juga memutuskan silaturahmi. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga. Ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat memakan yang lemah, seperti hukum rimba. Fa kunna 'ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu. Kami demikian kondisi kami sampai Allah mengutus orang rasul dari kami yang kami kenal betul bagaimana nasabnya. Wa sidqahu wa amanatahu, kami kenal betul kejujurannya, amanahnya, wa afafahu, dan akhlaknya yang mulia. Fa da'ana ila Allahi linwahidahu.
Maka dia pun menyuruh kami kepada Allah agar kami mentauhidkan Allah. Wa na'budahu, agar kami menyembah Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan agar kami meninggalkan apa yang pernah dulu kami sembah dan juga nenek moyang kami yang pernah disembah oleh nenek moyang kami. Min dunihi minal hijarati wal authan, sembahan selain Allah seperti batu-batu dan berhala-berhala. Dan seterusnya ya. Kemudian dia menyebutkan lagi seluruh ya, kemudian dia mengatakan wa nahana 'anil fawahish, Rasulullah SAW melarang kami untuk berbuat keji, wa qawli zur, melarang kami untuk berdosa, wa akli malal yatim, dilarang untuk makan harta anak yatim, wa qadfil muhsanah, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang tidak benar, wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a, dan memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Inilah pernyataan seorang yang pernah hidup di zaman jahiliyah, kemudian datang apa? Cahaya Islam, jelaskan bagaimana nikmatnya tauhid, bagaimana nikmatnya apa? Islam. Dari sini kita tahu tidak ada yang bisa mengungguli para sahabat tentang pengenalan tentang tauhid, karena mereka mengenal dua-duanya. Tauhid diketahui oleh mereka dengan perincian, dengan praktek, dibimbing oleh Nabi SAW. Kesyirikan juga pernah mereka lakukan dengan apa? Dengan terperinci. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Wahab judulnya bukan bab tarkus syirik, bukan bab tentang meninggalkan kesyirikan, tetapi bab al-khaufu minasyirik, yaitu rasa takut dari kesyirikan. Karena kita dituntut bukan cuma meninggalkan kesyirikan, tapi kita dituntut untuk takut terhadap kesyirikan. Beda kalau kita hanya meninggalkan, dia tidak takut, beda. Beda tatkala kita meninggalkan sekaligus kita takut, sehingga kita berusaha selalu menjauh dari kesyirikan. Jangan sampai kita nyerempet syirik. Kalau kita tahu ada perkara ini, ada nyerempet syirik, tinggalkan saja. Kalau kita tahu ada perkara yang bisa kita spekulasi dalam hal ini, bisa jadi syirik, bisa jadi bukan, mendingan kita tinggalkan. Kita harus takut dengan apa? Kesyirikan, agar kita terjauhkan dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Tapi apa yang dimaksud dengan syirik? Sekarang kita harus kenal apa itu syirik. Syirik ya, sebenarnya mengatakan syirik maknanya ittikhadun niddi ma'allah. Ittikhad an-niddi ma'allah, yaitu mengambil tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Mengambil tandingan. Dan kalau kita perhatikan an-nusus, baik ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang syirik, selalu maknanya mengambil tandingan atau semisal ya, atau yang berimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada." Janganlah kalian mengambil tandingan bagi Allah. Mengambil tandingan itulah namanya kesyirikan. Seperti juga tatkala ada seorang sahabat mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Atas kehendak engkau, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW membantah dengan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Itu ucapan kesyirikan. Jadi syirik mengambil tandingan bagi Allah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Aja'altani lillahi idlan?" Kau menjadikan aku pengimbang Allah? Tidak boleh. Kalau kau menjadikan aku pengimbang Allah, berarti engkau juga terjerumus dalam kesyirikan. Demikian juga tatkala dari hadis Ibnu Mas'ud, tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Ya, oleh karenanya tatkala Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan," jangan kalian mengambil andad, tandingan bagi Allah, kata Ibnu Abbas, yaitu asbahan, yaitu yang semisal dengan Allah. Jadi apa itu syirik? Syirik mengambil tandingan bagi Allah, atau yang semisal dengan Allah, atau setara dengan Allah, atau yang mengimbangi Allah. Itu semua kesyirikan. Seperti firman Allah, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang setara dengan Allah. Menjadikan sesuatu yang setara dengan Allah, itulah kesyirikan. Nah, ini kalau kita kembalikan makna syirik berdasarkan dalil-dalil, dan kita berusaha membuat ta'rif atau definisi yang sesuai dengan dalil. Karena kalau definisi tersebut sesuai dengan lafal dalil, maka itu lebih afdal. Makanya sebenarnya mengatakan kesyirikan adalah ittikhadun nid ma'allah, mengambil tandingan bagi Allah. Sebenarnya mengatakan lebih memperinci, mereka mengatakan kesyirikan adalah taswiyatul makhluk bil khaliq fima huwa min khasa'isil khaliq fi rububiyyatihi aw uluhiyatihi aw asma'ihi wa sifatihi. Namanya kesyirikan adalah menyamakan makhluk dengan pencipta. Menyamakan adalah syirik. Menyamakan makhluk dengan pencipta pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan pencipta.
baik dalam rububiyahnya, baik dalam uluhiyahnya, baik dalam asma wa sifatnya. Jadi menyamakan Allah. Dalam Al-Qur'an orang-orang penghuni neraka berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Idz nusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah kami dahulu dalam kesesatan yang nyata. Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah. Penyamaan dengan Allah itulah namanya apa? Kesyirikan. Menyamakan makhluk dengan Allah itulah namanya kesyirikan. Baik dalam berkaitan dengan rububiyah, baik dengan asma sifat maupun dengan uluhiyah. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita perhatikan makna syirik adalah menyamakan, ya, berarti ada pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan, hanya diambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya syirik adalah ittihadun nid ma Allah, mengambil tandingan bersama Allah. Artinya namanya syirik itu seorang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Seorang mengakui rububiyah Allah, tapi dia mengakui juga ada selain Allah yang berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. As-San'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad memiliki perkataan yang indah. Kata dia, "Wal lafdzus syarik yushiru bil ikrari billahi ta'ala." Dan kalimat syirik, yaitu kalimat kesyirikan, menunjukkan bahwasanya pelaku kesyirikan mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Justru tatkala kita bilang orang ini musyrik, berarti apa? Dia mengambil sekutu bagi Allah. Ittikhadun ini tadi mengambil tandingan, mengambil sekutu bagi Allah. Berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan dia mengambil tandingan bagi Allah. Jangan disangka namanya orang musyrik tidak mengenal Allah. Secara bahasa, secara lafal syar'i, kalau ada orang tidak percaya sama Tuhan itu bukan orang musyrik. Kalau ada orang tidak mengakui adanya Allah itu bukan orang musyrik. Kapan seorang dikatakan musyrik? Tatkala dia percaya kepada Allah dan dia mengambil tandingan bagi Allah. Kenapa dia mengambil sekutu bagi Allah? Makanya disuruh mentauhidkan, jangan disyirikan, tapi ditauhidkan. Jangan diambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka juga beribadah kepada Allah. Hanya saja tatkala mereka beribadah, mereka juga mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka orang musyrikin Arab tidak beribadah. Mereka juga berhaji, mereka juga umrah, mereka juga tawaf, mereka juga iktikaf, mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa dan yang lainnya. Hanya saja selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah makna kesyirikan. Insyaallah dalam bab berikutnya akan lebih detail lagi membahas tentang makna kesyirikan. Di sini dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 5 dalil. Dalil yang pertama agar kita takut dengan kesyirikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Ayat ini 2 kali disebutkan dalam surat An-Nisa. Ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Ayat ini menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Kenapa? Karena rahmat Allah luas. Ampunan Allah sangat apa? Sangat luas. Ternyata rahmat Allah dan ampunan Allah hilang bagi orang yang musyrik. Padahal orang melakukan dosa besar sebesar apapun masih mungkin diampuni. Orang melakukan dosa apapun, sekejahat apapun, sekejam apapun masih mungkin diampuni oleh Allah. Masih mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah syirik, lepaslah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala darinya. Enggak mungkin dirahmati oleh Allah, enggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan seorang takut kepada kesyirikan. Sampai dia terjerumus dalam kesyirikan, rahmat dan ampunan Allah lepas kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik. Kenapa? Karena syirik adalah dosa terbesar. Ya. Dalam banyak hadis kata Rasulullah SAW, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW ditanya juga, ayu dzambin a'zam? Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, "Anta ja'alillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal dia yang menciptakan engkau. Saya sering ditanya, Muragal ditanya, "Ustaz, kenapa orang musyrik harus kekal dalam neraka jahanam? Kalau ada orang musyrik baik, Ustaz." Saya pernah ditanya tentang Bunda Fulana. Bunda Fulana itu baik, perhatian dengan kemanusiaan, suka membantu anak yatim. Masa dia masuk neraka, Ustaz?
Kesalahannya cuma menyembah kepada selain Allah. Dan itu kesalahan yang fatal ya. Kesalahan yang apa? Yang fatal ya. Sederhananya ya. Kamu diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah berikan kepadamu segala fasilitas, Allah berikan kehidupan kepadamu, Allah berikan kesehatan kepadamu. Terus kau bersyukur kepada selain Allah. Ini perkara besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya engkau mengirim anakmu, anak ini lahir dari perut istrimu. Kau biayai dia dari kecil sampai besar. Ya, bekerja keras untuk dia. Ini sederhana tingkatan manusia. Kau bekerja keras untuk dia. Kemudian setelah dia besar kau sekolahkan, seluruh biaya kau tanggung. Sampai dia menjadi orang yang berhasil. Kau usahakan dia cari kerja. Begitu dia selesai bekerja, dia tidak berbakti kepada engkau, berbakti kepada bapak yang lain. Kira-kira gimana? Ya, orang jengkel. Ya. Itu ada perempuan, ya, kau nikahi, kau yang bayar mahar. Kemudian kau yang suruh pergi ke salon, kau percantik dirinya, terus yang cium orang lain. Kira-kira gimana? Jelas. Allah ciptakan kamu untuk menyembah Allah. Lantas kau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah yang semisal denganmu, sama-sama makhluk. Makanya dosa syirik tidak ada ampun, tidak ada ampun. Karena dia berkaitan dengan kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa lain, orang berzina, merampok, membunuh, ya, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal dalam kondisi membunuh orang. Seorang meninggal dalam kondisi berdurhaka kepada orang tua. Seorang meninggal dalam kondisi berzina. Lagi berzina meninggal dunia, lagi minum khamr meninggal dunia. Apakah masih mungkin diampuni? Masih mungkin. Karena dia masih duna dzalik. Innallaha yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kesyirikan, adapun selain kesyirikan masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Masih mungkin bagi yang Allah kehendaki. Makanya segala dosa selain kesyirikan disebut tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun. Karena kesyirikan berkaitan dengan hak utama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami 3 musibah. Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami 3 musibah. Musibah yang pertama yaitu amalannya akan gugur seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud." Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau. La in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, ini wahyu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Pernah diingatkan oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. La yahbatanna, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh akan merugi. Balillaha fa'bud, akan tapi sembahlah Allah semata. Jadi barang siapa melakukan kesyirikan, amalannya gugur. Dalam ayat yang lain kata Allah, setelah menyebutkan para nabi, kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau para nabi ini berbuat syirik, padahal mereka tidak berbuat kesyirikan. Tidak ada nabi berbuat kesyirikan, apalagi Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengatakan seandainya mereka berbuat kesyirikan, akan gugur amalan mereka. Padahal mereka orang-orang yang sangat soleh, orang yang sangat bertakwa, sangat takut kepada Allah. Kalau mereka berbuat syirik, gugur, amalan mereka akan gugur. Bagaimana lagi dengan kita? Ya, nabi saja kalau melakukan kesyirikan akan gugur. Tidak ada pandang bulu. Jangankan kita, nabi saja kalau melakukan kesyirikan akan gugur amalannya. Padahal nabi tidak melakukan kesyirikan. Apalagi kita. Baik. Seandainya ada seorang beribadah selama 60 tahun. Dia atau 40 tahun lah dia beribadah. Dia sudah haji 5 kali, umrah sudah 20 kali, berbakti kepada orang tua, rajin salat malam, puasa Senin Kemis ya. Puasa Daud dan macam-macam beribadah. Tahu-tahu dia berbuat kesyirikan, dia menyembelih sembelihan kepada selain Allah. Ingin bangun rumah, akhirnya dia kata Pak Dukun, kamu harus nyembelih kambing supaya aman rumahmu. Dia ambil kambing, dia sembelih kepada jin. Dia melakukan dosa syirik besar. Nah, seluruh amalannya selama 40 tahun gugur atau tidak? Wah, rugi dong ya. 40 tahun dia beramal soleh, gugur hanya gara-gara sekali ini. Gugur atau tidak? Ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan otomatis gugur. Otomatis apa? Gugur.
Ada yang mengatakan tidak. Dia hanya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, tidak sempat bertobat. Baru dikatakan apa? Gugur. Dan pendapat kedua ini yang saya lebih saya condong kepadanya, ya. Berdasarkan rahmatnya Islam. Kalau kita pilih pendapat pertama, bayangkan 40 tahun beramal soleh, syirik, gugur semuanya. Waduh, gugur ya, aduh bertobat. Nol lagi, ulangi dari awal. Yang gugur amal soleh, maksiat tidak gugur, rugi kan? 40 tahun bermaksiat dan beramal soleh, menyembelih kambing untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, amal solehnya gugur, maksiatnya tidak gugur. Sekarang dia bertobat, ulangi lagi dari awal, repot. Mulai lagi dia mau hajian, mulai lagi dia. Ini pendapat pertama mengerikan. Pendapat kedua lebih ringan. Gugur kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik, tidak sempat bertobat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah, barang siapa yang murtad di antara kalian, wa may yartadid minkum an dinihi, keluar dari agamanya, musyrik, keluar jadi Nasrani, jadi Yahudi atau yang lain, keluar dari agama Islam. Fayamut, kemudian dia meninggal wa huwa kafir, dalam kondisi kafir. Faulaika habitat a'maluhum, mereka itulah orang-orang yang gugur amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini Allah mengkaitkan, dan ayat ini ayat yang muqayyad, memutlakan ayat yang lain. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau melakukan kesyirikan akan gugur amalanmu. Artinya kalau kau meninggal dalam kondisi musyrik. Karena Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, itu baru amalannya apa? Gugur. Itu baru amalannya gugur. Jadi ini dalilnya lebih kuat. Jadi kalau ada seorang melakukan tauhid kemudian berbuat syirik, apakah gugur? Pendapat pertama mengatakan gugur langsung, harus nol lagi, mulai dari nol. Pendapat kedua mengatakan tidak. Kalau dia bertobat, kembali lagi. Kalau dia bertobat, amal-amal kebajikannya kembali lagi. Kapan gugur seluruhnya? Kalau dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Oleh karenanya, secara dalil aulawi, secara logika kias juga demikian, menunjukkan akan hal ini. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam adalah seorang yang di zaman jahiliyah adalah orang yang baik. Oleh karena dia pernah menyembelih 100 ekor onta dan dia pernah membebaskan 100 budak. Ini dia lakukan tatkala dia masih di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah juga dulu baik-baik. Sampai dia pernah memotong 100 ekor onta, bersedekah. Kemudian dia pernah juga membebaskan 100 orang budak. Kemudian dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana amalan saya dulu? Masa nol lagi? 100 ekor onta itu nggak gampang. Banyak itu 100 ekor onta. 100 orang budak itu tidak gampang. Itu biaya besar untuk membebaskan 100 orang budak. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya yang pernah saya lakukan zaman dahulu, begini-begini di zaman jahiliyah. Waktu dia beramal tersebut, musyrik atau tidak? Musyrik. Apa kata Nabi SAW? Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim. Kata Nabi, kau masuk Islam, wahai Hakim bin Hizam, dengan seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Subhanallah. Jadi seorang masuk Islam, mungkin sebelum Islam dia pernah berzina, dia pernah musyrik, dia pernah membunuh orang. Kemudian dia juga pernah bersedekah, dia pernah berbakti kepada orang tua, dia pernah umrah, dia pernah tawaf dan macam-macamnya. Dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya dibawa, yang keburukannya hilang. Ini di antara rahmat apa? Islam. Padahal waktu dia melakukan kebaikan tersebut dalam kondisi musyrik. Nah, bagaimana lagi dengan seorang yang muslim, yang dia hajian, dia umrah, dia melakukannya dalam kondisi muslim, kemudian dia musyrik, kemudian dia taubat. Masa gugur ini? Oleh karena saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya maksudnya gugur itu kalau meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi kalau dia meninggal maksud dia sudah bertobat, maka kembali lagi amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Musibah kedua yang dialami oleh orang yang musyrik adalah tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana tadi firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa lain masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun baik orang tersebut, kalau meninggal dalam kondisi musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa yang kurang lebih baik daripada Abu Talib? Abu Talib siapa yang lebih hebat daripada dia? Abu Talib.
sangat baik. Bayangkan, Nabi pun sangat sayang kepada dia. Ngerawat Nabi waktu kecil. Coba, apa pahalanya luar biasa. Bukan ngerawat anak yatim biasa. Anak yatim tersebut yang dirawat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya luar biasa. Sangat sayang kepada Nabi. Ya, luar biasa. Ya, sampai-sampai dia rela pasang badan, rela mati kalau ada yang berani ganggu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak masuk Islam. Padahal dia telah mengakui kebenaran. Dia mengatakan walau qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-masabbah walaula al-malama wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh saya telah mengetahui bahwasanya agama yang paling baik adalah agamanya Muhammad. Saya sudah cek itu agama-agama manusia. Yang paling top adalah agamanya ponakan saya Muhammad. Namun kalau bukan karena saya takut dengan cercaan, ya, tentu kau akan dapati aku telah masuk Islam. Namun tidak masuk Islam. Karena takut dicerca oleh kaumnya. Akhirnya meninggal dalam kondisi musyrik. Rasulullah SAW mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai paman, aku ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau. Tidak mau, meninggal. Rasulullah SAW minta ampunan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minta ampunan siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk orang yang paling besar jasanya kepada Islam tatkala itu, yaitu Abu Thalib. Ternyata tidak bermanfaat. Tidak diampuni oleh Allah. Bahkan ditegur orang yang minta ampunan baginya. Dilarang. Oleh karenanya bahaya kalau seorang sudah terjerumus dalam kesyirikan, sebaik apapun dia tidak bermanfaat. Sebaik apapun dia tidak bermanfaat. Baik. Kemudian musibah yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun kalau dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, masih mungkin dia selamat, meskipun mungkin diazab terlebih dahulu, ya. Adapun kalau sudah syirik akbar, maka mustahil dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Kata Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya, ya. Saya selalu ingat kisah tentang pemabuk yang berdakwah, ya. Saya sudah sering ceritakan lagi, ya. Tentang kisah seorang orang kafir yang masuk Islam gara-gara bertemu dengan para pemabuk orang-orang Islam, ya. Jadi ada seorang mahasiswa di Universitas Madinah, dia jadi guide. Ada orang-orang dari Arab, entah dari Saudi atau Kuwait atau yang lainnya, ya, lagi liburan ke negerinya. Kemudian diajak ke bar. Dia jadi guide-nya orang-orang Arab itu. Orang Arab tersebut kemudian pada mabuk. Waktu mereka sedang mabuk, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Namanya orang mabuk, terkadang ada yang sadar. Kata dia, semoga Allah ampuni kita. Ini lagi mabuk bilang apa? Sama teman-temannya. Semoga Allah ampuni kita. Terus kata yang guide-nya juga, ya semoga saya juga diampuni. Akhirnya yang orang-orang Arab, tidak, kalau kau tidak bakalan diampuni. Kenapa? Kau kafir asli. Kalau kita muwahhid tapi berbuat maksiat. Muwahhid tapi berbuat apa? Maksiat. Tidak terima, terjadi dialog. Lagi mabuk ini. Akhirnya setelah itu dia pun, ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian akhirnya dia pun setelah itu cari tahu. Dia pun pergi cari buku, kenapa kalau orang kafir asli tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia cari buku tentang kesyirikan, akhirnya dia masuk Islam. Ternyata orang-orang mabuk ini juga bisa berdakwah. Maksudnya orang kalau sudah meninggal dalam kondisi musyrik enggak mungkin dia selamat. Ya, hatta yalijal jamalu fis samil khiyal. Dia hanya bisa keluar dari neraka jahanam kalau onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, dan itu mustahil, tidak mungkin. Ini bahayanya kesyirikan. Maksiat apapun masih mungkin ampuni. Adapun kesyirikan tidak mungkin. Sampai saya diceritakan ada seorang, ya, ahli tauhid, kemudian dia pergi ke suatu negeri, kemudian dia berzina dan macam-macam yang mungkin melakukan maksiat. Atau ada yang tawarkan, dia ingin bertobat, diajak, kalau kamu bertobat kita pergi ke dukun. Kata dia, enggak, itu syirik, katanya. Ke dukun syirik. Jadi dia tahu syirik itu apa? Bahaya. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar, ataukah syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengisyaratkan ada pendapat yang kedua. Pendapat pertama mengatakan yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Ada isyarat Ibnu Taimiyah mengisyaratkan ada pendapat kedua yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni. Dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Bakri, Al-Istighatsah fi Rad 'alal Bakri, dia berkata, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa qad yuqal asy-syirku la yughfaru minhu syai'un, la akbar wa la asghar." Wa qad yuqal, dan bisa jadi dikatakan kesyirikan itu tidak akan diampuni sama sekali, baik yang besar maupun syirik yang kecil. Ala muqtada umumil Quran, berdasarkan keumuman ayat Al-Quran. Ya, jadi ada pendapat demikian. Oleh karena jadi pembahasan disebutkan oleh para ulama, bahkan sebagian ulama merojihkan, ulama sekarang merojihkan bahwasanya yang tidak diampuni bukan cuma syirik akbar tapi juga syirik kecil. Seandainya pendapat ini kuat, maka ini sangat mengerikan. Siapa yang selamat dari syirik apa? Syirik kecil. Namun yang dimaksud, ingat, kalaupun kita memilih pendapat syirik kecil tidak diampuni, maksudnya bukan berarti seorang kalau terjerumus dalam syirik kecil, meninggal dalam kondisi syirik kecil, tidak sempat bertobat berarti kekal dalam neraka jahanam. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya kalau tidak diampuni artinya dia meninggal dalam kondisi syirik kecil, dia meninggal baru saja dia melakukan riya 1 jam yang lalu, kemudian dia meninggal, belum sempat dia berdoa dari riya tersebut. Apakah kekal dalam neraka? Jawabannya tidak. Tapi maksudnya tidak diampuni, kata para ulama, maksudnya apa? Maksudnya dia ini harus diletakkan di timbangan keburukan. Kalau dosa-dosa yang lain bisa jadi diampuni oleh Allah. Tidak diletakkan dalam timbangan apa? Keburukan. Dosa-dosa yang lain Allah bisa ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau dosa-dosa syirik kecil tidak diampuni, artinya harus diletakkan dalam timbangan apa? Keburukan. Maka tidak bisa menggugurkannya kecuali ditimbang dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini sangat berat karena dosa syirik meskipun syirik kecil ini berat sekali. Maka untuk mengimbanginya perlu amal soleh yang sangat apa? Yang sangat banyak. Atau dikatakan bahwasanya yang maksudnya tidak mungkin diampuni, berarti dia harus masuk neraka. Dia harus diadab karena syirik tersebut. Tidak ada cara pengampunannya kecuali dengan diadab terlebih dahulu. Dan dia tidak kekal. Ya, dia tidak kekal. Taruhlah dia punya amalan soleh banyak. Tahu-tahu dia punya amalan soleh bergunung-gunung amal soleh. Tahu-tahu ada satu kerikil syirik kecil. Dia nggak bisa langsung masuk surga karena ada kerikil yang menghalangi. Ini harus diadab dulu. Harus diadab dulu. Ini maksudnya tidak diampuni, maksudnya demikian. Paham? Maksudnya tadi ada berapa? Ada 2. Maksudnya yang pertama apa? Harus apa? Diletakkan dalam timbangan keburukan. Yang kedua harus diadab terlebih dahulu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, "Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman." Meskipun pelaku syirik kecil meninggal dalam kondisi muslim, ya dia tidak kafir karena dia syirik kecil. Lakinna syirkahu la yughfaru lahu. Tetapi syirik kecilnya itu tidak bisa diampuni. Bal yu'aqabu alaihi, dia harus dihukum. Wa in dakhala ba'da dzalikal jannah, meskipun dia masuk surga setelah itu. Oleh karena Ibnu Taimiyah memilih pendapat, maksudnya kemungkinan yang kedua. Kita katakan tadi, namanya syirik kecil tidak diampuni ada 2 model. Model pertama harus diletakkan dalam timbangan apa? Keburukan. Dan untuk mengukurkannya berat. Karena syirik kecil meskipun namanya kecil namun dia besar. Harus diimbangi dengan amal-amal soleh yang banyak supaya dia bisa gugur. Adapun ihtimal yang kedua, kemungkinan kedua, maksudnya dia harus diazab. Meskipun amalannya kebaikan banyak, ada satu yang mengganjal, ini harus diselesaikan dulu dengan cara diazab. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, harus tetap diadab. Ini bahaya. Kalau ini pendapat ini kuat, ini sangat bahaya. Orang meninggal tidak sempat bertobat dari riya, tidak sempat bertobat dari ujub, wah mengerikan. Tidak bisa masuk surga, harus diadab dulu. Ini sangat mengerikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat lebih kuat, bahwa yang tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Tidak diampuni hanyalah syirik akbar. Syirik kecil dia masuk dalam keumuman dosa-dosa besar. Dia masuk dalam keumuman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ma duna dzalik. Apa yang dibawa kesyirikan? Termasuk dalamnya adalah syirik-syirik kecil. Karena firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, maksudnya syirik besar saja. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tatkala dia menyebutkan bahwasanya syirik kecil juga tidak diampuni, ada pendapat yang mengatakan syirik kecil juga tidak diampuni, kata dia ala muqtada umumil Quran. Karena ini merupakan konsekuensi dari keumuman Al-Quran. Dan benar kalau kita perhatikan ayat ini, keumumannya menunjukkan syirik kecil juga tidak diampuni. Allah berfirman, perhatikan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni Allah disyirikan. Dan saya sudah katakan,
pada pertemuan tadi malam, bahwasanya namanya fi'il itu mengandung masdar dan apa? Zaman. Kalau kita takdirkan ada isim nakirah di situ. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ada isim nakirah. Dan sudah kita sampaikan menurut ahli usul fikih, isim nakirah kalau datang dalam konteks kalimat penafian maka memberikan faedah apa? Keumuman. Sehingga kalau kita takdirkan ayat ini seakan-akan Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Artinya Allah tidak mengampuni kesyirikan dengan model apapun dalam bentuk apapun. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan ala muqtada umumil Quran, berdasarkan keumuman ayat ini berarti syirik kecil juga tidak diampuni. Dan benar secara kaidah syirik kecil masuk dalam ayat ini. Tetapi para ulama merajihkan, ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya yang tidak diampuni cuma syirik besar, bukan syirik kecil. Meskipun lafaznya umum mencakup syirik kecil, tapi keumuman di sini adalah al-am alladhi yuradu bihil khas. Bagaimana kita pernah jelaskan. Lafaz umum tapi maksudnya apa? Khusus. Maksudnya syirik besar saja. Maksudnya syirik besar saja. Ada pun dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Tadi saya sebutkan ada namanya lafaz umum tapi maksudnya khusus seperti ayat yang telah kita jelaskan, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Di sini kezaliman bersifat umum. Ternyata maksudnya khusus apa sih? Syirik. Contohnya seperti alladzina qala lahumun nas. Sungguhnya orang-orang ditakut-takuti. Ternyata orang-orang tersebut alladzina lafal umum, ternyata maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am yahsuduna nasa? Apakah mereka hasad kepada an-nas? Maksudnya Muhammad. Apakah orang Yahudi hasad kepada Muhammad? Allah mengungkap Muhammad dengan kalimat apa? An-nas. An-nas itu umum, manusia. Ternyata maksudnya Muhammad. Jadi ada lafal umum maksudnya khusus. Di antaranya ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar, bukan syirik kecil. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, di akhir ayat Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Kemudian kata Allah, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, sungguh dia telah melakukan kedustaan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak disifatkan kepada riya. Tapi iftara itsman 'azima, dia telah melakukan dosa yang besar. Ini maksudnya syirik apa? Syirik besar. Maka akhir ayat menunjukkan yang dimaksud dengan syirik tersebutlah syirik besar. Dalam ayat yang lain, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini maksudnya syirik apa? Syirik besar. Syirik besar. Kalau ada orang melakukan syirik kecil, riya, kita tidak cocok kita mengatakan kau telah melakukan dosa yang sangat besar. Kau telah tersesat dengan sesat jauh-jauhnya. Enggak. Ini kalimat khusus untuk syirik besar. Ini tatkala kita melihat akhir ayat, kita tahu yang dimaksud dengan syirik di sini syirik besar saja. Kemudian di antaranya kalimat syirik kebanyakan dalam Al-Qur'an, isti'mal Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'an kalau menyebutkan syirik maksudnya syirik besar. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan bagi dia surga. Ini maksudnya syirik besar. Setiap datang lafal syirik maksudnya syirik besar. Ya. La tusyriku ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik, maksudnya syirik besar. Dan banyak seluruh ayat-ayat berbicara tentang syiriknya ahli kitab, syiriknya orang Yahudi Nasrani, itu semua berkaitan dengan syirik apa? Syirik besar. Maka tatkala ayat ini datang meskipun lafalnya mencakup syirik besar, syirik kecil, kita bawa kepada kebiasaan Al-Qur'an. Kebiasaan Al-Qur'an tatkala menyebut syirik maksudnya syirik apa? Syirik besar. Dalil yang ketiga bahwasanya yang tidak diampuni cuma syirik besar, syirik kecil masih mungkin diampuni, yaitu tentang sebab nuzul ayat ini. Perhatikan, Ibnu Umar berkata, hadis riwayat dalam kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan sanadnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Ibnu Umar, "Kunna nujibu li ahli al-kaba'ir an-nara." Kami dahulu mengatakan pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Ini perkataan siapa? Ibnu Umar. Hatta nazalat hadhil ayah, sampai turun ayat ini ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nujiba li ahadin min ahli din an-nar. Maka sejak turun ayat ini Rasulullah SAW larang, tidak boleh kalian memastikan pelaku dosa besar di neraka kecuali yang musyrik. Saya ulangi ayat ini. Sebelum turun ayat ini, para sahabat mengatakan, kalau ada pelaku dosa besar, ada orang mati bunuh diri, ada orang mati berzina, ada orang mati membunuh orang lain, pasti masuk neraka, kata para sahabat. Kenapa dosanya besar tidak mungkin diampuni? Maka turunlah firman Allah. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain apa? Kesyirikan. Berarti dosa membunuh, dosa berzina ini selain kesyirikan, maka masih mungkin untuk diampuni. Maka sejak saat itu Rasulullah SAW melarang, jangan kalian memvonis orang yang meninggal dalam kondisi dosa besar pasti masuk neraka. Yang boleh hanya divonis yang meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Paham? Oleh karenanya, perhatikan ini masalah penting juga. Akidah Ahlussunnah terhadap orang Islam, kalau ada orang Islam meninggal dunia, maka tidak boleh kita vonis bahwasanya dia dalam neraka, betapapun dosa-dosanya. Tidak boleh kita vonis dia dalam neraka karena masih mungkin dia diampuni. Masih mungkin dia diampuni. Sebaliknya dengan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik, kita katakan hukum asalnya di neraka jahanam. Ada orang meninggal dalam kondisi Nasrani, neraka jahanam kita bilang. Ada orang meninggal dalam kondisi Yahudi, neraka jahanam. Tidak apa-apa divonis. Karena dia meninggal dalam kondisi apa? Syirik akbar. Karena sebagian dai yang mengatakan tidak boleh kita vonis siapapun, orang kafir mati pun tidak boleh kita vonis neraka jahanam. Tidak benar. Pembahasan tidak boleh memvonis orang di neraka jahanam itu hanya kepada orang yang Muslim. Oleh karenanya ada orang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Ada seorang ketemu Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Haitsuma mararta bi qabri kafir fabashirhu binnar." Kata Nabi, kalau kau lewat kuburan orang kafir mana saja, berilah kabar bahwa saya dengan neraka jahanam. Selamat masuk neraka. Selamat masuk neraka. Setelah itu kata dia, saya pun ditugaskan oleh Nabi dengan tugas yang berat. Setiap lewat kuburan dia bilang apa? Neraka. Kata dia tugas yang berat. Susah dia kerjakan. Dalam hadis yang dinilai hasan atau sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi kalau ada orang meninggal dalam neraka jahanam dalam kondisi musyrik, maka kita bilang pasti di neraka. Ini hukum asal. Makanya tidak boleh kita minta ampunan kepada dia. Tidak boleh karena dia divonis neraka jahanam. Kalau kita bilang, oh mungkin dia belum tentu masuk neraka, mungkin dia dapat uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu mungkin dong kita minta ampun buat dia. Betul tidak? Kalau masih mungkin dia tidak masuk neraka, berarti mungkin dong kita mohon ampunan bagi dia. Padahal hukum Islam mengatakan kalau ada orang meninggal dalam kondisi bukan Islam, tidak boleh minta ampunan buat dia. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti hukum asal dia di neraka jahanam. Dan kita boleh vonis. Lihat hadis ini. Kata sahabat kami dilarang, kami dahulu memvonis pelaku dosa besar masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW larang dan ditegur oleh Allah. Karena wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama bukan syirik masih mungkin diampuni. Maka kata Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, fanahana Rasulullah SAW an nujiba li ahadin min ahli din an-nar. Maka kami dilarang oleh Nabi untuk memvonis dari ahlu din itu orang Islam masuk neraka, tidak boleh. Betapapun kejam dia, tidak boleh. Karena dia masih berkata apa? Islam. Tapi kalau meninggal dalam kondisi musyrik neraka. Kalau itu neraka jahanam. Kalau saya salah itu urusan, tapi hukum asal dia di neraka. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar berkata, "Mazilna numsiku anil istighfar li ahli al-kaba'ir." Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada orang meninggal dalam kondisi riya, kita boleh pastikan masuk neraka? Nggak boleh. Berarti yang tidak dimaafkan cuma yang syirik apa? Syirik besar. Syirik kecil bisa diampuni. Oleh karena Ibnu Umar berkata, "Mazilna numsiku anil istighfar li ahli al-kaba'ir." Kami dahulu tidak berani mohon ampun bagi pelaku dosa besar. Sampai kami mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Baru setelah itu kami berani mohon ampunkan buat pelaku dosa besar. Dan di antara dosa besar orang melakukan riya juga dosa besar. Berarti yang tidak boleh dimohon ampunkan cuma pelaku syirik akbar, karena tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menguatkan pendapat jumhur ulama bahwasanya yang tidak diampuni cuma syirik akbar. Adapun syirik kecil masih mungkin diampuni. Jadi ini pendapat para ahli tafsir. Antum buka buku tafsir apapun, apakah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Al-Qurtubi, mereka tatkala membawakan ayat ini selalu mereka bawakan kepada mana syirik akbar.
Mereka tidak bawakan kepada makna syirik asghar. Paham? Oh tidak, berat atau tidak? Kalau ini kan masih mending bagi kita. Kalau kita bilang syirik kecil tidak diampuni, wah gawat. Siapa yang selamat daripada riya? Siapa selamat daripada ujub? Ente meninggal belum sempat taubat dari riya, neraka jahanam. Mengerikan. Mengerikan. Dan mudah-mudahan pendapat jumhur ini pendapat yang lebih kuat. Baik hadirin dan hadirat, kita lanjutkan dalil yang kedua ya. Ada 5 dalil, kita masuk pada dalil yang kedua. Yaitu doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Jadi dijauhkan sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim khawatir ya tentang masalah kesyirikan. Dia bukan hanya mengkhawatirkan syirik menimpa anak keturunannya, tapi juga mengkhawatirkan syirik menimpa dirinya. Jangan sampai dia menyembah berhala. Padahal dia sendiri yang telah menghancurkan berhala. Ya, dengan tangannya dia yang telah menghancurkan berhala. Meskipun demikian dia tidak pede, tidak mengatakan saya pasti selamat daripada syirik. Tidak. Ya ikhwan, hati ini sangat mudah berubah. Sering kita didatangi oleh syaitan membisikkan keraguan, Tuhan ada atau tidak. Ya, jangan-jangan Nasrani juga benar. Jangan apa salahnya, kenapa kita ribut mengurusi masalah kesyirikan? Datang iblis menggoda hati kita. Makanya kita mengatakan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya wahai pembolak balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia telah menghancurkan patung dengan tangannya dan digelari dengan bapak tauhid, bahkan Nabi Muhammad ittabi millata Ibrahim, Nabi Muhammad disuruh mengikuti agamanya Ibrahim, itu pun masih takut, khawatir kesyirikan menimpa dirinya dan kesyirikan menimpa anak turunannya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi kita berdoa juga untuk anak-anak kita. Ya, kalau anak kita soleh, kita yang dapat manfaat, dia doain kita. Kalau anak kita rajin sholat, kita yang dapat manfaat. Jadi kita doain anak-anak kita sebenarnya untuk kita sendiri. Maka jangan malas untuk mendoakan apa? Anak-anak. Kalau anak-anak soleh, maka yang untung siapa? Yang untung kita sendiri. Dia yang doain kita. Kalau dia sholat, pahalanya lari kepada kita. Oleh karenanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah setelah membaca ayat ini dia mengatakan waman ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim. Siapakah yang masih merasa aman daripada ya kesyirikan setelah Ibrahim, kekasih Allah. Kalau Ibrahim sendiri berdoa, ya Allah jauhkan aku dari penyembahan berhala, maka bagaimana lagi dengan kita? Apakah Anda merasa aman sementara Ibrahim tidak merasa aman? Namun kenyataannya para hadirin, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, Menteri Agama Arab Saudi sekarang, dia mengatakan kenyataannya kebanyakan orang merasa aman dari kesyirikan. Kayaknya dia tidak akan terjumus dalam kesyirikan. Dan yang benar-benar merasa takut dengan kesyirikan hanyalah orang-orang yang berusaha memurnikan tauhidnya. Seorang yang merasa takut dengan riya siapa? Orang-orang yang berusaha ikhlas, itu yang selalu takut dengan apa? Riya. Tapi kalau orang tidak berusaha ikhlas, pede-pede saja, dia tidak takut dengan riya. Kapan seorang takut dengan syirik? Tatkala dia benar-benar berusaha untuk memurnikan tauhidnya. Jangan sampai tauhidnya tercoreng dengan kesyirikan sedikit pun. Oleh karenanya kalau Anda ada perasaan takut kepada kesyirikan, maka berbahagialah. Berarti Anda benar-benar berusaha untuk memurnikan apa? Tauhid Anda. Taib. Al-asnam dalam doa Nabi Ibrahim, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Asnam dari kalimat sonam. Sonam kata para ulama adalah berhala yang ada bentuknya. Entah bentuk orang soleh, entah bentuk tertentu, ada bentuknya. Adapun ausan itu berhala yang tidak ada bentuknya. Ini bedanya antara ausan dengan apa? Asnam. Asnam yang itu ada bentuknya, adapun wasan tidak mesti berbentuk. Dari sini antara wasan dengan as-sonam mana yang lebih umum? Wasan. Karena wasan mencakup yang bentuk dan tidak berbentuk. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah, berhala yang tidak berbentuk. Baik, kita lanjutkan dalil yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil.
Maka tatkala ditanya tentang syirik kecil tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, yaitu beramal soleh untuk dilihat. Ini Nabi katakan Nabi sangat takut riya menimpa para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang soleh, dan riya itu adalah penyakit yang justru menyerang orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang tidak salat, tukang minum khamar, tukang maksiat, apa yang mau dia riakan? Ya, justru yang dikhawatirkan penyakit riya ini justru mengenai orang-orang yang saleh. Penyakit ujub, penyakit riya itu penyakit yang menyerang orang-orang saleh. Ya. Makanya Nabi khawatirkan menimpa para sahabat. Nah, kalau Nabi khawatirkan riya menimpa para sahabat, apalagi selain para sahabat. Ya. Hadis ini lanjutannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah idza juziya an-nas bi a'malihim. Allah akan berkata pada hari kiamat kelak tatkala Allah memberi balasan kepada manusia atas amalan mereka. Kata Allah, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Wahai kalian orang-orang yang riya di dunia, pergilah kalian cari pahala pada orang-orang yang dahulu kalian riai. Kalau kalian dulu beramal saleh supaya dipuji oleh Pak Bupati, sana cari pahala sama Pak Bupati. Kau cari dulu beramal soleh supaya dipuji oleh siapa? Mertua, sana cari pahala sama mertua. Kau dulu beramal soleh supaya dipuji oleh Pak Ustadz, sana cari pahala sama Pak Ustadz. Tidak boleh. Orang beramal soleh harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ingin cari pujian baik kepada mertua atau kepada bupati atau kepada RT atau kepada ustadz atau yang lain. Seorang berusaha beramal soleh karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kehinaan riya. Karena tidak mungkin dia dapat ganjaran. Kamu dulu beramal soleh karena dia, ganjaranmu pada dia, dan tidak akan dapat apa? Ganjaran. Ganjaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dalil bahwasanya Rasulullah membagi syirik ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Berarti Rasulullah SAW mengatakan ada syirik kecil, adalah syirik besar. Pembagian ini dari Nabi SAW. Ada para ulama membagi bentuk jenis syirik ketiga. Jadi syirik yang terbagi syirik besar, syirik kecil. Ada yang bagi syirik khafi, syirik yang samar. Namun bagi ini dikritiki oleh para ulama yang lain. Karena syirik khafi, syirik yang samar, termasuk dalam pembagian sebelumnya. Syirik yang khafi, syirik yang samar, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik apa? Besar. Kalau orang riya, syirik khafi tidak kelihatan, termasuk dalam syirik kecil. Kalau orang meyakini tentang kuburan, meskipun dia tidak pergi ke kuburan, namun dia meyakini penghuni kubur bisa melakukan macam-macam, itu juga syirik akbar, meskipun tidak kelihatan. Jadi pembagian yang benar adalah pembagian sunai. Syirik hanya dibagi menjadi dua. Syirik kecil dan syirik apa? Syirik besar. Apa definisi syirik kecil? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Syirik kecil itu apa? Pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid, dia mengatakan syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yutawassalu biha ila syirkil akbar. Seluruh perkataan maupun perbuatan yang dengannya mengantarkan kepada syirik besar. Ini definisi syirik kecil. Definisi ini mengatakan seluruh perkataan, seluruh perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Contohnya, mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Pengucapnya sahabat, tidak mungkin dia meyakini Rasulullah SAW ikut mengatur alam semesta. Namun kalimat ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka ini adalah syirik kecil. Contohnya pakai jimat. Orang pakai jimat meyakini Allah yang memberi perubahan, bukan jimat itu sendiri. Ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar, maka ini adalah syirik kecil. Jadi seluruh perkara yang bisa mengatakan kepada syirik akbar, dialah syirik kecil. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih abad, yang sesuai dengan kaidah. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama yang lain, di antara Lajnah Daimah. Apa yang disebut dengan syirik kecil? Yaitu kullu ma ja'atin nusus bitasmiyatihi syirkan wa lam yablugh ila haddis syirkil akbar. Yaitu segala perkara yang datang nas dalil menamakan dia syirik. Namun setelah kita teliti, ini bukan syirik akbar. Namun dinamakan oleh syariat adalah syirik. Contohnya,
Syariat menamakan riya sebagai syirik apa? Syirik kecil. Kita teliti syirik kecil ini bukan syirik akbar. Karena tidak ada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, perkataan laula fulan, kalau bukan karena si fulan. Tentu pengucapnya tidak meyakini si fulan yang mengatur alam semesta. Dia tidak sampai pada derajat syirik akbar, tapi ini dinamakan syirik dalam syariat. Contohnya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendakmu dan kehendak Muhammad. Ini juga pengucapnya tidak meyakini Rasulullah ikut mengatur alam semesta. Berarti dia syirik, tapi syirik apa? Syirik kecil. Pendapat yang kedua, hanya membatasi syirik kecil pada yang dinamakan dengan syirik. Kalau tidak dinamakan oleh syariat sebagai syirik, meskipun dia mengantarkan kepada syirik akbar, maka dia bukan syirik. Contohnya, saya ulangi. Kalau kita mengikuti pendapat kedua, maka kita hanya bisa memvonis itu syirik kalau syariat menyatakan itu apa? Syirik. Tapi kalau tidak dinyatakan syirik, maka itu bukan kesyirikan. Meskipun mengantarkan kepada syirik akbar. Contohnya, al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Tidak sampai pada menyembahnya. Misalnya, berlebih-lebihan, mencium-ciumnya, mencari-cari berkah dari badannya, kemudian yang lain-lainnya. Ini syirik atau bukan? Tidak disembah kan? Hanya berlebih-lebihan kepada orang soleh. Pergi ke kuburan, misalnya berdoa di sisi orang soleh, diyakini lebih dikabulkan doanya. Syirik atau bukan? Waduh, bahaya. Tunggu. Ada orang pergi ke kuburan, dia mengkultuskan penghuni kubur ini. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia berdoa di kuburan karena dia meyakini kalau di dekat orang soleh doanya lebih terkabulkan. Ini syirik atau bukan? Yang bilang syirik angkat tangan. Yang bilang bukan? Terus yang tidak angkat tangan ngapain? Berlepas diri. Tidak mau disalahkan, tidak mau dibenarkan. Yang benar ini bukan syirik. Ini bukan apa? Syirik, ini bid'ah. Bid'ah. Ini bid'ah. Meskipun ini amalan seperti ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar, tapi dia bukan syirik. Oleh karenanya pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah, kita hanya boleh menamakan suatu itu syirik kalau dinamakan oleh syariat sebagai apa? Syirik. Tidak ada pengkiasan. Kita hanya boleh mengkiaskan pada yang sesuai dengan hal tersebut. Contohnya jimat. Jimat dinyatakan dalam syariat syirik. Inna ruqa wa tamaimati wala syirkun. Sungguhnya ruqa jambi-jambi dan jimat-jimat adalah apa? Syirik. Semua yang bentuk jimat kita katakan syirik. Kenapa? Dia sebab mengantarkan kepada syirik? Syirik besar. Tetapi berlebih-lebihan kepada orang soleh ternyata tidak dinamakan apa? Syirik. Paham? Contohnya, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan gara-gara bermuamalah dengan jin. Akhirnya jin, jin minta sesuatu, kemudian dia turuti, akhirnya terjadi peribadatan kepada jin. Sekarang, belajar tenaga dalam. Itu syirik atau bukan? Ada yang ada jin masuk dalam tubuhnya. Itu syirik atau bukan? Ingat, syirik itu berarti mengambil tandingan bagi Allah. Nanti harus tahu makna syirik. Ya. Itu bukan syirik. Tapi sangat mudah mengantarkan kepada kesyirikan. Tapi dia bukan syirik. Dia bukan syirik. Orang belajar kemudian kecuali kalau dia ada kata-kata yang menunjukkan kesyirikan atau dia menyembah jin tersebut dengan memberikan sajian, ini lain cerita. Tapi kalau karena diisi, kemudian latihan-latihan kemudian diisi tenaga dalam, diisi jin, maka ini hukumnya haram. Tetapi dia tidak sampai pada derajat apa? Kesyirikan. Maksud saya tidak semua perkara yang mengantarkan kepada kesyirikan lantas kita vonis sebagai syirik. Tetapi syirik kecil adalah segala perkara yang dinamakan oleh syariat sebagai syirik, ya, namun tidak sampai pada derajat syirik akbar. Seperti bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertatoyur, menganggap angka 13 angka sial, ini semua dinamakan oleh syariat dengan apa? Syirik. Paham? Taib, kalau ada orang melakukan riya, melakukan ibadah dengan riya, maka bagaimana hukumnya kita tinjau? Kalau riya tersebut muncul sejak awal, dia ingin sholat, kemudian muncul sejak awal, maka para ulama sepakat sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sejak awal dia sholat bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Sholatnya tidak diterima. Sepakat para ulama. Ini kondisi pertama.
Jadi riya telah menempel amalannya sejak awal. Kondisi kedua, waktu dia hendak sholat, dia ikhlas. Kemudian di tengah-tengah sholatnya, dia riya. Tahu-tahu dia lagi sholat, ikhlas, tahu-tahu ada yang datang, dia dengar, oh orang itu dia tahu, orang itu orang bupati kek atau apa kek, maka dia pun bagus-baguskan sholatnya. Karena ingin dipuji. Tapi riyanya muncul di tengah-tengah. Kalau dia tolak riya tersebut, dia bilang, oh ini enggak boleh, ini hukumnya haram. Kemudian astagfirullah, kemudian dilawan-lawan, akhirnya dia ikhlas kembali. Kalau dia bisa tolak, dia bisa buang riya tersebut, maka selamat. Ini bisa menipu, ini sekedar contoh sholat. Bisa dalam ceramah pun, orang mau ceramah ikhlas, tahu-tahu di tengah jalan, ada orang kaya masuk, ada siapa masuk, dia jadi bagus-baguskan ceramahnya. Jadi enggak ikhlas tengah jalan. Jadi kalau dia berhasil menolak, maka sepakat ulama, ibadahnya selamat. Justru waktu dia tolak itu dapat pahala juga karena berusaha melawan apa? Kesyirikan. Bentuk ketiga, riyanya muncul di tengah dan dia biarkan saja sampai selesai. Dia Allahu Akbar, sudah rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga datang orang, waduh. Ini orang ini saya harus sholat agak lama ini supaya dia tahu saya khusyuk dalam apa? Sholat. Sayang, harusnya bacaan saya bagus, cuma dia datang rakaat ketiga sudah bagian diem. Coba dia datang rakaat kedua, saya bisa baca dengan indah. Qadarullah katanya. Kemudian dia mulai rakaat ketiga panjang, kenapa? Dia ingin orang tahu dia sholatnya apa? Tenang, sholatnya khusyuk. Dan dia berlesat-lesat dengan riya tersebut sampai selesai. Bagaimana nasib sholatnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya Allah berkata, dan ini dirajikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya amalan dia batal seluruhnya dari awal sampai akhir. Karena sholat itu berkaitan dengan rakaat pertama sampai rakaat keempat. Kalau antum kentut di rakaat ketiga, batal atau tidak? Atau wudu kemudian lanjut rakaat ketiga? Harus dari awal kan? Berarti batal. Sama, orang yang riya di rakaat ketiga, dibiarkan riyanya, maka amalnya hilang sia-sia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini disampaikan oleh Rajab Al-Hambali, ini pendapat Hasan Al-Basri, kemudian juga para salaf yang lainnya, kalau tidak salah Imam Ahmad juga, ya, bahwasanya orang ini amalannya selamat. Amalannya selamat. Kenapa? Karena ditinjau dari awal ibadah dia. Allah Maha baik. Awal dia ikhlas, timbul riya tengah jalan, dia tidak mampu untuk melawan. Karena amalannya sejak awal dia ikhlas, maka Allah ampuni. Ini pendapat lumayan baik. Mudah-mudahan pendapat ini yang kuat. Ya. Susah kalau kita harus ikhlas terus lagi dakwah tengah-tengah kemudian riya muncul, setengah mati ya. Setengah mati ya. Oleh karena mudah-mudahan dilihat dari ditinjau dari niat awalnya dia ikhlas, maka meskipun muncul riya tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Model yang keempat, riya muncul setelah amalan selesai. Ada orang sholat, ada orang berdakwah, dia ikhlas. Selesai berdakwah, dia riya. Selesai sholat, dia apa? Dia riya. Ada yang bilang, oh tadi bacaanmu bagus sekali. Oh iya Kang, Masya Allah. Dia cerita sama orang, tadi saya sholat, orang-orang pada menangis. Misalnya, saya juga nggak sangka itu orang-orang pada menangis. Misalnya, oh tadi saya berdakwah yang hadir ramai sekali, dia tidak sangka itu. Tidak biasanya seperti itu. Dia riya ini ingin pamer ya. Ingin pamer ya. Tapi riyanya muncul apa? Belakangan. Bagaimana nasib amal dia? Selamat atau tidak? Tadi kita sudah bilang ada 4 model. Yang pertama muncul sejak awal. Ini sepakat apa? Tidak diterima. Muncul di tengah, dia berhasil tolak, sepakat diterima. Muncul di tengah, dia tidak berhasil tolak, dia biarkan dia sampai akhir. Ada khilaf, ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan tidak diterima. Yang keempat muncul riyanya setelah amal soleh. Diterima atau tidak amalnya? Diterima. Diterima karena sudah selesai, ya, sudah selesai. Riyanya itu dosa tersendiri, paham? Riyanya itu dosa tersendiri. Amal dia sudah selesai. Riya yang muncul belakangan itu dosa tersendiri. Cuma jangan-jangan dia riya belakangan menunjukkan amalnya tidak beres waktu awal itu. Karena amalan kebajikan akan mendatangkan kebajikan yang lain. Kalau dia muncul riya belakangan, jangan-jangan amal dia tadi itu enggak beres. Ya, Allah alam bisawab. Baik. Sekarang dalil keberapa? Dalil ke-4. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Man mata.
Man di sini ya adalah isim syarat, barang siapa yang meninggal, dan isim syarat termasuk memberikan faedah keumuman. Siapapun dia, mau orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, orang soleh tidak soleh, ya, ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, kalau dia meninggal dalam kondisi menyeru kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Wa huwa yad'u, dan dia menyeru kepada selain Allah. Doa di sini ditafsir oleh para ulama dengan dua. Ada namanya doa masalah dan namanya doa ibadah. Doaul masalah maksudnya doa memohon. Seperti doa yang kita tahu, ya, doa meminta itu namanya doa masalah. Doaul masalah. Ada tafsirkan juga doaul ibadah. Doa ibadah artinya seluruh ibadah kita itu disebut juga dengan doa. Artinya doa dalam tanda kutip artinya juga ibadah. Seluruh ibadah disebut namanya apa? Doa. Oleh karena firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Kata para ulama termasuk doa masalah dan juga doa ibadah. Karena kalau kita beribadah pada hakikatnya lisanul hal kita, kondisi kita sedang meminta kepada Allah. Seakan-akan kita salat, ya Allah ampuni aku, meskipun kita tidak ngomong. Ya Allah mudahkanlah urusanku. Seorang beribadah kepada Allah, dia minta agar diampuni Allah, dimasukkan dalam surga meskipun dia tidak ngomong. Sehingga doa disebut dengan doa al-ibadah, karena dia beribadah namun di balik ibadah tersebut pada hakikatnya dia sedang apa? Sedang meminta. Kedua jenis doa ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Seorang tidak boleh beribadah kepada selain Allah dan seorang tidak boleh berdoa, karena doa merupakan ibadah yang sangat khusus, yang sangat spesial. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang masalah doa. Di antaranya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Anna du'a min a'zamil ibadah." Doa merupakan ibadah yang paling agung. Fahuwa kal haditsil akhar al-hajju Arafah. Maka ini seperti hadis yang lain kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini sama kata Ibnu Hajar seperti hadis Nabi al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu namanya haji bukan wukuf saja. Namanya haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, ada lempar jamarat, ya, ada motong kambing, ya, dan macam-macamnya. Ada wukuf di padang Arafah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena ini adalah rukun yang paling asasi. Ini perkara yang paling penting dalam haji adalah wukuf di padang Arafah. Padahal ada rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun yang lain seperti tawaf dan sa'i. Orang tidak tawaf dan tidak sa'i juga tidak dikatakan sedang hajian. Dia harus tawaf, dia harus sa'i, dia harus pakai ihram. Tetapi di antara rukun-rukun yang paling penting adalah wukuf di padang Arafah. Sama seperti Nabi berkata, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ada ibadah yang lain, tapi doa yang paling asasi adalah doa. Ada ibadah yang paling asasi adalah ibadah apa? Doa. Dalam riwayat yang lain, wa yu'ayyidu ma akhrajahu Tirmidzi min hadits Anas. Kata Ibnu Hajar dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Anas. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Ini hadisnya lemah tetapi maknanya benar. Ya, hadis ini secara sanad lemah. Doa adalah intisari ibadah. Ini sanadnya lemah tapi maknanya benar. Karena memang doa adalah intisari dari ibadah. Baik. Demikian juga perkataan Al-Halimi. Al-Halimi adalah ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 403 Hijriah. Dia hidup di abad keempat. Dia mengatakan, ya, tentang bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dia mengomentari, dia mengatakan, kullu man sa'ala wa da'a faqad adhara al-hajah. Seluruh orang yang berdoa dia telah menunjukkan keperluan dia. Wa atarafa bidzillah, dan dia mengakui kehinaan dia, wal faqr, dengan kebutuhan dia. Liman yad'u, kepada zat yang dia doain tersebut. Jadi dalam doa seorang benar-benar tampak kebutuhannya, kerendahannya dan kehinaannya. Makanya kata beliau, fa'abana doa ibadah. Maka Allah menjelaskan doa merupakan apa? Ibadah. Doa itu ibadah. Minta itu ibadah, ibadah yang paling top, karena di situ nampak kerendahan, kehinaan. Kemudian Ar-Razi, tokoh ulama Asy'ariyah, ya, memiliki banyak penyimpangan dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Tapi kalau dia sudah bicara tentang tauhid uluhiyah, bagus dia pembicaraannya. Dia punya banyak penyimpangan dalam masalah tauhid al-asma wa sifat. Dia punya kitab judulnya Asasut Taqdis, isinya takwil seluruhnya, yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Bayan Talbisil Jahmiyah. Tetapi kalau sudah bicara tentang tauhid uluhiyah, masih lurus perkataannya. Di antaranya dia berbicara tentang doa. Dia berkata, wa qala al-jumhurul a'dham minal uqala.
Dan telah berkata kebanyakan orang dari orang-orang yang berakal, inna du'a ahammu maqamatil ubudiyah. Sungguhnya doa merupakan ubudiyah yang paling tinggi kedudukannya. Wa yadullu alaihi wujuhun, dan ini ditunjukkan dalam banyak dalil. Minan naqli wal aqli, ditunjukkan oleh dalil maupun akal. Amma dalailun naqliyatu fakathiratun. Adapun dalil nusus, dalil naql tentang bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling top, yang paling tinggi kedudukannya sangat banyak, kata dia. Razi juga menyebutkan, setelah dia menyebutkan banyak dalil, dia ingin menunjukkan doa itu ibadah yang sangat agung. Sampai dia menafsirkan firman Allah, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dalam surat Al-Baqarah. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Walam yaqul, Allah tidak berkata, faqul inni qarib, maka katakanlah aku dekat. Allah langsung mengatakan inni qarib, tidak ada huruf fa-nya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku sangat dekat, tidak ada huruf qul-nya. Allah tidak mengatakan faqul, maka katakanlah, tapi Allah mengatakan katakanlah aku ini apa? Ini dekat. Kata Ar-Razi, fatadullu ala ta'zimi halid du'a min wujuhin. Al-awwal, kata dia, ini menunjukkan tentang agungnya kondisi doa. Di antaranya ditunjukkan ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu 'abdi anta innama tahtaju ila al-wasitah fi ghairi waqti du'a. Amma fi maqami du'a fala wasitata baini wa bainak. Seakan-akan Allah berkata, wahai hambaku, kau butuh perantara antara aku dengan engkau dalam selain masalah doa. Tapi kalau untuk masalah doa, maka tidak ada perantara antara aku dengan engkau. Ini perkataan siapa? Ar-Razi. Dia mengajarkan kepada kita, kalau berdoa tidak perlu pakai apa? Perantara. Karena Allah mengatakan, kalau hamba-hambaku bertanya kepada aku, fa inni qarib. Katakanlah aku dekat. Dekat untuk apa? Ujibu da'wah. Dalam rangka untuk memenuhi, mengabulkan doa. Berarti kalau berdoa tidak perlu pakai perantara. Karena doa adalah perkara yang sangat agung. Dari sini para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang meninggal kemudian dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik yang sangat besar. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Tidak ada yang lebih sesat. Kalau boleh saya katakan, syirik yang paling sesat, syirik itu bertingkat-tingkat. Ada syirik menyembelih kepada selain Allah, ya. Ada syirik beristi'anah kepada jin, ada syirik macam-macam, pakai jimat, syirik ruqyah. Syirik yang paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Karena doa adalah kondisi yang sangat Allah sukai. Nah, kenapa dalam doa tersebut hamba terlihat rendah dan hina, dan itulah hakikat dari peribadatan. Anda menunjukkan kehinaan Anda, kerendahan Anda, kebutuhan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Anda memberikan kerendahan, kehinaan kepada selain Allah, maka ini syirik yang tidak bisa ditoleransi, syirik yang paling parah. Makanya Allah mengatakan, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menyeru kepada selain Allah, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Jawabannya tidak ada yang lebih sesat. Ini yang paling sesat, syirik yang paling sesat. Baik. Hadis yang terakhir ya. Baik, yang terakhir hadis riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik sama sekali, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa bertemu dengan Allah berbuat syirik, dia masuk neraka jahanam. Ini juga memberi kita ketakutan akan bahaya kesyirikan. Barang siapa bertemu dengan Allah berbuat syirik, masuk neraka. Bahaya. Syirik apapun membuat orang masuk dalam neraka jahanam. Tapi hadirin, kita baca kandungan bab ini. Yang pertama, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Yang kedua, riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirik apa? Syirik kecil. Ingat ya, disebut syirik kecil bukan berarti dia dosa kecil. Disebut syirik kecil hanya tatkala dibandingkan dengan syirik besar. Tetapi riya juga syirik apa? Riya juga dosa besar. Oleh karenanya banyak dalil menunjukkan orang yang riya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti riya syirik kecil tapi dia dosa besar. Riya adalah dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap orang-orang salehnya. Karena orang-orang saleh inilah yang pusat perhatian manusia, pusat ujian manusia. Ya, orang yang pelaku maksiat apa yang mau dia riakan? Tidak ada yang dia riakan. Kemudian 5, dekatnya surga dan neraka. 6, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Satu hadis kata Nabi, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhala al-jannah." Barang siapa bertemu dengan Allah tidak berbuat syirik, masuk surga. "Man laqiyahu yusyriku bi syai'an." Barang siapa bertemu dengan Allah syirik, masuk neraka.
Dalam satu hadis sebut neraka dan surga. Dalam satu hadis berarti dekat antara surga dan neraka. Antara syirik tidak syirik. Tidak syirik masuk surga, syirik masuk neraka. Barang siapa yang mati tidak dalam kemusyrikan maka pasti ia masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam kemusyrikan maka pasti ia masuk neraka. Meskipun ia termasuk orang yang banyak ibadahnya. Hal yang penting adalah permohonan Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak cucunya agar dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengambil ibrah pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, bahwa mereka itu adalah sebagaimana perkataan beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Sampai sekarang banyak orang masih disesatkan oleh berhala atau tidak? Masih banyak. Ya. Penyembah terhadap berhala masih banyak sampai sekarang. Dalam bab ini mengandung penjelasan tentang makna la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Yang terakhir keutamaan orang yang dirinya bersih dari kemusyrikan. Di akhir pembahasan ini saya menukilkan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid. Dia berkata tentang masalah bagaimana seorang mengalahkan syirik besar maupun syirik kecil. Kata beliau, fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yadfa'u syirkal akbar wal asghar. Sungguhnya kalau ikhlas itu secara tabiatnya, ikhlas itu punya tabiat. Tabiat dia menolak syirik besar maupun syirik kecil. Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirki, barang siapa yang terjerumus dalam syirikan apapun, falidhafi ikhlasihi. Ini menunjukkan ikhlasnya lemah. Kalau antum tahu ikhlas antum lemah atau kuat, antum sering riya, berarti ikhlas antum apa? Lemah. Karena ikhlas itu secara tabiatnya akan menolak apa? Kesyirikan. Tidak suka dengan kesyirikan. Ya. Oleh karena tatkala anda mudah dijangkiti riya, berarti ikhlas anda masih belum benar. Maka perbaikilah ikhlas anda supaya anda tegar dan tidak mudah terjerumus dalam apa? Syirik besar maupun syirik kecil. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita tidak tanya jawab, ya insyaallah kita lanjutkan bab kelima, bab ke-6 ba'da maghrib dan ba'da isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.